Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan Rasul dalam literatur agama Islam berjumlah ribuan. Selama ini yang umum difahami nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui adalah berjumlah 25. Di antara ribuan Nabi dan Rasul, ada kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kisahnya, diceritakan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang seorang yang memperjuangkan tauhid dan kekufuran kaum jahiliyah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000. Lalu berapa jumlah Rasul di antara mereka? Beliau menjawab, 312. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat hadis lain, Rasulullah bersabda, jumlah para nabi 124.000 orang, 315 di antara mereka adalah Rasul. Banyak sekali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam sejumlah riwayat, Sam'un atau orang barat menyebutnya Samson merupakan salah satu nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel. Sam'un berasal dari Gaza, Palestina. Kisah Sam'un Al-Ghazi disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin bab Lailatul Qadar. Dalam kitab tersebut diceritakan, bahwa suatu ketika Nabi Muhammad mendapat berita dari seorang yang sudah tua dari kaum Bani Israel, tentang kisah seorang pejuang Allah yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Sam'un, begitulah panggilannya, memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Konon, hanya dengan pedang satu ini dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya ini. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan macam-macam makanan dan minuman. Dengan segala kehebatannya itu, Sam'un dibenci oleh musuh-musuhnya, terutama dari golongan orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya, mereka sepakat dibuatlah rencana untuk membunuh Sam'un. Mereka kemudian bersiasat memanfaatkan istri Sam'un, yang kebetulan tidak beriman kepada Allah untuk ikut membantu membunuh suaminya, Sam'un. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan tersebut untuk membunuh Sam'un. Maka orang-orang yang tidak beriman memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Sam'un sewaktu tidur, untuk kemudian mereka akan membunuhnya dengan beramai-ramai. Rencana tersebut awalnya berjalan mulus. Namun, ketika bangun, Sam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Gagal dengan rencana pertama, orang kafir menyusun rencana lainnya, yakni Sam'un diikat dengan rantai besi. Namun, dengan sekali hentakan Sam'un pun dapat menghancurkan rantai tersebut. Karena penasaran, sang istri akhirnya bertanya kepada Sam'un, kamu ini kan manusia, pasti suatu saat mati juga. Tapi apa dan bagaimana kelemahanmu? Kelemahanku sebenarnya rambutku sendiri, jawab Sam'un. Lalu, pada suatu malam di saat orang tidur, istri Sam'un memotong rambut suaminya yang panjang kemudian diikatkan ke badan Sam'un. Berhasil, esoknya Sam'un benar-benar tidak bisa bergerak. Kabar ini segera diumumkan kepada semua orang, bahwa Sam'un sudah terjerat. Kemudian, Sam'un yang sudah tidak berdaya dibawa menuju sebuah gedung untuk dieksekusi mati. Pada saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan malaikat Jibril untuk membantu Sam'un. Apa permintaanmu pada Allah? Tanya malaikat Jibril kepada Sam'un. Kemudian dijawab Sam'un, aku minta hanya satu, kekuatan dari Allah. Bismillah. La haula wa la quwata illa billah. Seketika itu juga, tiang-tiang yang menyangga gedung menjadi ambruk, seluruh gedung pun runtuh menimpa semua orang kafir, termasuk istri Sam'un hingga mereka semua meninggal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini kepada para sahabat, salah satu dari mereka ada yang bertanya, ya Rasulullah, berapa tahun dia berperang melawan orang kafir? 80 tahun, jawab Nabi. Lalu, berapa besar pahalanya orang ini?
Tanya sahabat kembali. Sebelum dijawab Nabi, Allah menurunkan jawaban yang terdapat pada surah Al-Qadar. Ibnu Katsir menerangkan, berkaitan dengan surat Al-Qadar yang dihubungkan dengan kisah Sam'un Al-Ghazi. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan, Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Maslamah Ibnu Ali, dari Ali Ibnu Urwah yang mengatakan bahwa di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah 4 orang lelaki dari kalangan kaum Bani Israel di masa lalu. Mereka menyembah Allah selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan kepadanya barang sekejap mata pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama mereka, yaitu Ayub, Zakaria, Hizkil ibnul Ajus, dan Yusya ibnu Nun. Ali ibnu Urwah melanjutkan kisahnya, bahwa lalu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kagum dengan amalan mereka. Maka datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun itu tanpa berbuat durhaka barang sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan." Al-Qadar ayat 1-3. Ini lebih baik daripada apa yang engkau dan umatmu kagumi. Maka bergembiralah karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang bersamanya saat itu. Wallahu a'lam bishshawab. Demikian pemirsa, semoga menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.